Dari mana lu dapat apa ya ini financial apa ya framework yang kayak gini tuh? Sekolah lu kan cuma S1 ya, walaupun oke gitu. Itu pun bisnis, bukan sekolah tentang investasi juga. Karena dipaksa praktek terus kali di lapangan ya. Praktek terus kali ya. Street smart. Iya, street smart. Ya street smart. Sekarang makanya kalau kita ngomongin bisnis misalnya, orang misalnya ngomonginnya omset, kantor bagus, karyawan banyak. Kalau kita yang udah di jalanan ngomonginnya apa sih? Cash flow, piutang, cost efisien, bottom line. That's it. Kita ngomong bisnis survival. Kita nggak ngomong adu-aduan omset. Kalau orang mungkin sekarang di sosial media bisa, wah omset berapa? Kalau kita orang lama di lapangan kita cuma lihat industrinya apa. Beda-beda. Jual kabel sama jual mic beda marginnya. Sama jual apa? Mungkin susu gym beda marginnya. Itu kan gitu. Jadi beda aja lah. Kalau street mart mungkin kita melihat kacamatanya lebih realistis aja kali. Lu punya guru nggak yang lu tiru atau lu belajar gitu? Nggak ada kok. Itu mungkin karena aku terbiasa mengabsorb semua hal yang orang masukin. Jadi aku tuh orangnya tidak pernah say no ke POV orang. Kita masukin filter belajar. Mungkin gitu kali. Ada dong artinya yang POV siapa gitu yang paling semua. dapat insight gitu. Semua. Kemarin ketemu Om Ded ngobrol pulang jadi bahan belajar. Ini mungkin nanti kalau kita ngobrol habis ini 15 menit pulang jadi bahan belajar. Begitu aja, tidak ada satu figur yang bisa aku tanya terus-menerus begitu. Kagak ada. Baca buku? Enggak hobi. Enggak hobi. Iya. Nonton konten? Nonton konten jarang. Nah, tapi buku juga itu berkat Tuhan tuh kok. Aku orang yang jarang baca buku, tapi kemarin puji Tuhan bukunya mega bestseller. 3 bulan. Lo bikin buku ya? Iya. Apa From judulnya? Zero to Survive. From Zero to Survive. Iya. Udah laku berapa? Kayaknya sekarang hampir 30 ribuan ya. Wih. Iya. Gak gampang loh itu. Ya karena balik lagi kenapa aku bilang berkat Tuhan. Karena tahun ini tema orang survival. Ya, Kalau itu launchingnya 3 tahun yang lalu mah gak begini. Makanya aku selalu bilang hal-hal kayak gitu di luar faktorku. Lo udah pada mana ya insting-insting kayak gitu ya? Kagak ngerti. Gak ngerti kok. Aku tuh tidak bisa menteorikan sesuatu, tapi kalau aku udah lakuin ternyata suka sering ada teorinya. Aku tipikal yang kayak gitu. Jalan aja ya. Iya. Apakah Theo seorang yang sangat open mind gitu ya? Mungkin kali ya. Aku selalu ngerasa semakin aku belajar banyak, aku ternyata semakin bodoh sih. Jadi kayak selalu ada dunia besar di luar duniaku. Kayak misalnya kita mikirin bisnis nih, kita cuma mikirin wah udah omset segini seneng ya. Ada dunia lain setelah itu. Kita akan ngomongin apa? Lu exit mau kemana bro? Yes. IPO, merger and acquisition. Cara lu main abis ini kemana? Itu udah dunia yang beda lagi. Kita mau bilang pinter bisnis, belum tentu pinter negotiating exit.
Mau segi apanya? Valuasinya harus ngerti, legalnya harus ngerti, perpajakannya harus ngerti, pembukuannya harus ngerti. Itu kan sebuah liga yang beda lagi. Nanti kita mungkin masuk di liga itu, liganya kan bisa berubah lagi. Next orang ngapain sih level paling atas bikin perusahaan jual? Itu kan kita nggak bisa pakai bikin pameran jual booth sama bikin company jual company kan? Another thing. Punya berapa perusahaan sekarang? 3-4 lah. 4. Mau dibawa kemana? IPO? Nah mari kita lihat pelan-pelan. Belum tentu sampai sekarang? Belum. Karena buat aku butuh penuntun kalau hal itu. Ya, nggak berani ini cuman kayak mau IPO sekarang, hajar terus. Karena aku juga di dunia market. Aku tahu how the stocks works. Belum likuiditasnya, belum laporan keuangannya, belum media plan-nya, PR-nya. Kan gak harus IPO juga kan? Nggak harus. Exit gak harus IPO juga. Nggak harus. Tapi kan untuk orang bisa acquire kita kan kita butuh certain connection. Yang referralin, rekomendasiin, yang mungkin bisa kita mainin bareng. Yang jelas itu kan bukan liga aku. Tapi aku sekarang pelan-pelan menuju ke sana. Iya. Jadi enjoy aja step by stepnya. Jadi kalau ngeliat gini kan penguasaan terhadap pemahaman tentang finansial itu menjadi sesuatu nomor satu lah ya. Lo ngasih nasihat, banyak sekali itu murid-murid gua atau pengusaha gitu, nggak ngerti mana CAPEX, mana OPEX, mana privé. Mungkin sebelum ke sana, aku pengen share dulu. Ini tapi disclaimer pelajaranku pribadi ya kok. Dulu aku selalu berpikir kalau kita bikin bisnis kan ini anak kita, bisnis ini bayi kita, ini harus kita jaga, kita kasih makan terus segala macam. Nurturing Iya. Sampai suatu hari aku ketemu seorang pengusaha, aku nggak bisa sebut namanya, kerjaan dia tuh dia udah total jual hampir 14 company, gede-gede semua. Dia bilang, Teo, om kasih tahu sama lu, ya, bisnis tuh bukan anak lu. Bisnis itu sebuah mesin untuk kasih makan anak lu beneran. Beda loh ini. Totally different loh. Bukan lu kasih makan anak lu loh. Ini mesin buat kasih anak lu makan beneran. Tadi. Keren ngomong gitu. Bentar om, kita cerna dulu ya. Oke, dia bilang lagi, Teo, siapa pengusaha yang nggak bisa bangkrut? Gak ada. Siapa? Nggak ada. Tapi orang yang punya cash flow tebel, dia selalu bisa bikin usaha baru. Maksudnya apa? Jangan sampai kita all in di satu company, semua aset kita di sini, kita tidak punya kekayaan personal. Ini kena regulasi, kena COVID, kena apapun, tutup. Habis. Kita gembel lagi. Lu ngapain capek-capek? 4 tahun deger, gembel lagi. Lu harus tahu titik tengahnya antara kekayaan di sini dan kekayaan personal. Kenapa? Lu semakin bisnis lu jadi, otak lu tuh berkembang. Network lu tuh berkembang. Cara lu manage company berkembang. Tapi cash flow lu gak boleh gak berkembang. Karena dengan itu semua berkembang, ini tutup, lu tinggal bikin bisnis baru, selesai. Tapi kalau itu anak lu kasih makan terus gede, ibaratnya kalau ngomong kasar dia nikah tinggalin lu keluar rumah, lu gembel. Pulang dari situ mikir kok, iya juga ya. Berarti kan kita harus benar-benar strict nih. Bagaimana ini company mensupport kekayaan pribadi kita, bagaimana kekayaan pribadi kita lama-lama bisa mensupport sustainable company, harus balance. Gitu. Jadi framework itu dulu yang aku tanamkan. Jadi lu paham bener ya memisahkan kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi? Iya. Nah, orang mungkin bilang, kalau lu suka sama company lu, ini mimpi lu all in dong di sini. Iya bener, gue seneng kalau gue investor lu. Kalau hidup lu cuma di sini doang, gue happy lah. Gue taruh duit lu mati-matian di sini. Gue invest berapa banyak yang kayak lu? Banyak. Lu tutup gue nggak mati. Ini tutup lu mati. Ini kan kita ngomong realitanya aja nih kok. Kalau dari segi investor makin dia mati-matian di sini kan kita makin mau invest dong. Fokusnya nggak pecah. Tapi buat si investor ini kan cuma salah satu portfolio. Kalau mau ngomong real-realannya gitu. Ya maka kan kita harus dapat 2 POV-nya nih. Sebagai founder pun kita harus ngerti dong. Kalau kita gantungin semua ke investornya juga kasihan investornya kan. Kita bebanin sama seluruh hidup kita. Bisnis ya bisnis. Selama lu bisa jalan, gue bisa jalan, kita ketemu, saling menguntungkan ya jalan. Maka kita harus cari titik tengah di mana ini bisnis. Sekarang mau kita cash outnya bagaimana? Gaji dividen. Kayak aku dulu mupuk. Ya udah start dari situ dulu.
Kita bisa bagi gaji dan dividen secara sehat ketika kita tahu betul OPEX kita sehatnya semana, proyeksi ekspansi setahun ke depan semana, kita bisa ukur buffernya. Tapi kalau kita punya ambisi tapi nggak realistis, kita bisa mikir gini, oh enggak dong, kita harus jadi Jeff Bezos, 10 tahun perusahaannya rugi nggak apa-apa. Bos, dia 10 tahun rugi aja pulang rumahnya masih bagus. Kita 10 tahun rugi taruhannya ngutang. Nggak bisa disamain. Itu kita harus ngerti dulu. Maka aku pun begitu, mikir, company mau berkembang, mau. Tapi kan aku juga mau berkembang ya. Kita cari tengah, return earnings yang sehat berapa, ekspansi yang sehat berapa. Sekarang gini, apakah punya satu restoran rame banget? Punya 10 artinya omsetnya kali 10? Enggak. Punya satu lu bisa kaya, bisa-bisa bikin 10 bangkrut. Kan itu yang orang harus paham. Kita bisa aja buka satu hoki loh, lokasinya bagus. Buka 2, buka 3 belum tentu kita jago loh. Bisa aja hoki loh ini loh. Itu yang banyak orang nggak tahu ya. Itu. Karena banyak sekali bisnis itu berhasilnya kebetulan. Iya. Good timing. Sorry to say itu udah. Good location. Iya. Udah hoki dah, udah nggak bisa ngomong karena terlalu banyak faktor X yang. Ya kita buka di sebuah tempat itu aja. Kalau tiba-tiba kita punya kompetitor kena masalah aja kan omset kita nambah. Emang kita yang atur? Kan enggak. Biarpun mungkin kalau ada yang main kotor ada yang ngatur. Tapi kan logikanya kalau kita hidup bener itu terjadi aja omset kita nambah. Itu kan di luar kontrol kita. Never know. Jadi ya tahu tengahnya, tahu realnya, bisa ngitung. Itu menurutku. Lagi-lagi harus bisa ngitung. Bisa ngitung. Dengerin ya. Jadi orang-orang sukses itu memang lu nggak rugi lah belajar keuangan. Harus tahu neraca apa, rugi laba apa, cash flow. Harus tahu piutang apa. Banyak tuh murid gua dia pikir salesnya gede banget, kok duitnya nggak ada gitu. Apalagi zaman sekarang, semua orang pengen kan pamer di sosial media. Katakanlah, kan aku punya agensi juga. Nih agensi ini paling sering nih. Wah kita dapat klien gede nih, wah 3 company gitu ya. Kalau kita nggak realistis, kita cuma pikir ambisi, kita nafsu dong. Sikat aja semua. Lah makin gede itu company, temponya makin panjang. Kalau dia jadi bad debt, kita lawannya pakai apa? Mau lawan legal? Nggak bisa nih pak, SPK-nya begini. Nggak bisa juga. Kita kan harus pinter-pinter. Oke, ada company besar, temponya panjang. Ada company tengah, temponya middle. Ada company kecil, temponya cepet. Kita harus susun cash flow-nya. Tapi kalau zaman sekarang punya klien kecil mana bisa dipamerin. Mungkin punya klien gede kita ketemu enak kok kenalan. Siapa Theo? Iya, klien saya ini kok. Kan orang bisnis juga bisa ngukur. Itu mah bayar 6 bulan. Ada yang gak bayar? Ada yang gak bayar. Begitu kita tuntut jagoan dia. Iya, kita tuntut kita harus keluar duit lebih banyak lagi. Gimana caranya? Ya itulah bisnis ya kok ya. Terlalu banyak faktor X. Keren. Lu berapa persen total untuk perusahaan, berapa persen untuk pribadi, keluarga? Kalau aku prinsipnya sekarang ini, aku dari dulu sampai sekarang selalu mulai usaha kalau kliennya udah masuk. Ya. Jadi jangan buka dulu. Enggak. Sebelum ada klien. Contoh agensi. Mulainya dari mana? Mulainya dari aku mulai bikin kontennya Coffee Meets Talks. Banyak orang lihat bagus. Beberapa institusi finance nanya. Bisa gak sih kalau manage kita punya social media? Wah demand nih. Temanku baru buka toko daging. Lu kenal gak sih orang yang bisa bikin social media? Temanku baru buka usaha juga kan. Pandemi tutup juga, ganti usaha lain dong. Lu kenal gak sih? Daripada gue kenalin, gue bikin aja. Ya udah tek minggu depan udah ada 5 nih. Siap bayar. Lu bayar dulu deh sini. Bulan 1. Cash flow masuk kan? Baru kita bayar OPEX. Udah dari bulan 1 udah hijau. Nah itu karena bootstrapping. Kebiasaan. Aku tidak pernah nih mulai bisnis yang door di awal. Ngapain? Gitu. Karena nge-scale up bisnis kalau pondasinya udah ada. Bisa. Tapi dapat momentum aja kalau pondasinya nggak kuat. Bangkrut kita. Istri kerja? Istri kerja di agensi full time. Tapi agensi lo? Iya, tapi ini udah aku suruh resign. Jadi tahun depan dia pengen jadi content creator lah. Explore. Nggak, kadang-kadang faktor pasangan hidup ya, apalagi orang kayak lu gitu. Ya kadang-kadang menjadi persoalan juga ya. Kalau tidak sejalan, purpose of life-nya berbeda. Mindset-nya berbeda. Kalau aku
Jadi aku tuh punya pengalaman kok waktu SMA 3 pacaran sama anak orang kaya. Ini cerita udah kujual berkali-kali nih. Ini backgroundnya. Terus akhirnya kita pacaran, ditelepon orang tuanya, singkat cerita suruh putus. Karena aku naik angkot, dia udah pakai Supra sama Elgrand. Beda dong. Jauh banget dong. Jauh, rumahnya diinjak udah dingin, marmer. Lu? Ada ikan koi. Kita tinggal sewa apartemen sama teman mama aja itu udah kayak syuting film zombie. Kenapa? Di Mangga Besar. Aduh, udah beda nih gitu. Udahlah, ditelepon suruh putus. Ya udah kan putus tapi kan sedih ya. Di situ aku belajar kalau next punya pasangan, gue buka aja semua dari awal dah. Nih, aku begini, tabunganku segini, orang tuaku begini, kedepannya rencananya gini. Mau fight bareng nggak? Kalau nggak mau kita nggak usah jalan dah. Nah, singkat cerita aku dapat istriku yang sekarang. Kita pacaran 8 tahun, nikah 5 tahun. Puji Tuhan dia orang yang ngikutin dari awal. Ada orang kaya? Enggak dong tentunya. Oke. Iya. Ada orang kaya gak percaya sama lu kan? Lebih percaya sama papanya. Cuman jual masa depan. Lu kan cuma jual masa depan. Iya. Terus. Iya, baru dapat dia. Terus aku juga lihat, wah untung keluarganya gak segila yang kemarin. Tapi kan yang namanya rezeki masa depan kita gak ada yang tahu. Yang penting menurutku kalau kita berpasangan jangan terlalu jomplang lah. Susah ya. Iya, jomplang aspek apapun susah. Mau mukanya jomplang aja susah kok. Tinggi tubuh juga gitu. Susah jomplang. Pasti akan iya. Aduh. Gitu makanya. Keren. Suka gue kayak lu gitu. Gitu. Lu tuh agak-agak kayak Warren Buffett juga gitu ya? Oh iya. Enggak juga ya? Enggak lah. Invest enggak. Tapi lo ini juga lah. Lo operasional juga lah ya. Enggak cuma invest doang ya. Aku lebih ke strategical point of view ya. Aku bukan orang teknis. Tapi aku orang yang cepat sekali memetakan. Misalnya kita mau begini. Aku tuh orang yang udah terbiasa. Oke, berarti kita butuhnya ini. Harus cari ini. 3 bulan ke depan prioritasnya ini. Jalan gitu. Itu aku biasanya gitu. Makanya aku sekarang bisnis bisa jalan. Content creator tetap jalan. Semua tetap jalan karena punya partner dan head yang kita sudah grooming. Apa yang lo ceritain dalam buku lo itu? From zero to survive. Itu sebenarnya project pelayanan kok. Project pelayanan di mana aku merasa ini kisah hidup seperti ini Tuhan taruh for a reason. Jadi apapun yang aku pelajari secara hard way, aku pengen share buat teman-teman juga. Dan menurutku di Indonesia kan 90% orangnya mirip aku ya. Kita orang susah lebih banyak di sini. Ya, makanya di sini pamer barang bagus dikit kan dibilangnya flexing. Ya. Kalau di Dubai nggak ada yang flexing, semuanya punya kan gitu ya. Jadi apa yang aku mau sampaikan di buku itu adalah, guys, kalau kita ngeset hal yang benar step by step, memang butuh proses. Kita bangun value diri, bangun cash flow, bangun integritas, bangun networking. Biarpun lama, akan ada waktunya kita naik pelan-pelan. Udah message buku itu doang. Maka yang terpenting kita survive. Survive itu dalam arti otak jangan rusak sebelum dapat momentum. Pikiran jangan ngaco. Nilai diri jangan hancur. Fisik jangan penyakitan. Kita jaga dengan self awareness. Karena banyak orang kaya yang tidak survive. Orang berduit banyak banget, ada yang minumin obat tidur terus. Orang kaya ada yang gila, ada juga yang bunuh diri. Itu nggak solve semuanya. Gitu. Jadi kalau kita udah survive dari dalam, itu kan udah masalah momentum doang. Itu ntar Tuhan kasihnya kapan, kita udah ready. Nah, from zero to survive, ngajak teman-teman untuk ready supaya ketika momentumnya datang kita bisa gaspol. Gitu sih kok. Keren. Jangan juga baru dapat kontrak belum dibayar udah pesta gitu nggak ya? Itu aku selalu bilang sama teman-teman kok, kita tuh hidup diuji 2 badai. Badai masalah yang bertubi-tubi, itu kan untuk resilience kita, survival, sama badai rezeki. Persis. Lupa diri nggak? Ini begini mana nih Theo nih? Juga iya, begitu Theo dikasih duit, dikasih fame, dikasih terkenal, wah dagunya sampai atas kan nih. Iya. Itu, dan itu yang akan menentukan kita sustainable-nya berapa lama. Sip. Itu menurutku. Itu ya. Setuju. Iya, jadi kalau kita dapat cash flow kaget, wah kita kan sekarang influencer, beli ini. Ya begitu momentumnya turun, habis. Hilang. Ngapain naik setahun, hilang setahun. Mendingan kita naik step by step 3-4 tahun, sustainnya 10 tahun. Beli mobil sponnya kredit lagi, diambil gitu ya. Enggak ikutan. Kan aku kalau jokes ya kok. Zaman sekarang dibagi 2 kok. Apa? Ada orang cari duit dari bisnis, ada orang dapat duit cari bisnis.
Dapat duit cari bisnis. Ada 2 ya. Ada 2 sekarang. Oke. Jokesnya gitu. Banyak banget pelajaran ya. Jadi ini dong financial state ini apa? Ya. Apa statement terakhir lu apa sih ya supaya kan kita kan lu juga apalagi ada ternyata punya jiwa pelayanan juga ya, kepengen makin banyak orang sukses tapi nggak masuk di jalur yang sesat gitu. Banyak orang yang ngepengen kaya tapi jalurnya itu ngaco-ngaco gitu atau dia ketipu gitu. Ya di jalurku aja yang sekarang kan pasti ada dong tawaran-tawaran untuk mempercepat eskalasi hidup. Tapi kan taruhannya jiwa nih. Taruhannya jiwa nih gitu kan. Jadi aku cuma bilang buat teman-teman semua, hidup berproses yang sustain memang lama udah. Terima dulu aja. Pasti lama nggak? Pasti. Terima dulu itu. Kalau udah terima pasti lama, kita bisa berbenah step by step. Gitu loh. Yang penting 3 nih aku selalu bilang. Yang pertama, kapasitas diri harus naik. Internal, IQ, EQ, SQ. Nggak bisa pintar kepala doang, EQ-nya nggak ada, hancur loh. Karena hidup itu masalah relasi sama orang. IQ, EQ ada, nggak ada nilai yang kita pegang SQ. Begitu dapat momentum, hancur loh. Udah, internal berkembang. Yang kedua harus berkembang apa? Network. Karena cara kita scale up itu cuman melihat orang yang ada di atas kita, ngelihat kita punya value apa, dia butuh kita butuh dia, ketemu, naik. Udah sesimpel itu. Yang ketiga likuiditas. Jangan sampai dapat momentum kagak punya duit. Kagak jadi apa-apa juga. Jadi enjoy the process, naikin 3 itu, pelan-pelan hidup kita pasti naik. Gitu sih kok. Setuju. Gue pernah bikin konten jangan mau jadi orang miskin ya, karena susah banget ya. Nggak enak. Bukan nggak enak aja. Kalau lu dapat momen pun nggak bisa ngapain. Lu punya ide bisnis gila banget. Iya, nggak bisa. Lu nggak bisa eksekusi karena lu nggak punya duit. Bener. Ya jadi gue hari ini dapat insight yang keren banget. Semoga ya. jadi berkat. Ya udah. Pokoknya usahakan deh. Lu kerja apa aja yang baik-baik, jangan bohongin orang. Usahakan kita keluar dari garis kemiskinan. Ya. Asal mau kerja keras. Harus kerja keras mah udah bare minimum. Iyalah. Jadi lo kerjanya biasa-biasa aja, lo mau nguber orang depan lo mana mungkin. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Thank you, Theo. Thank you, kok. Keren. Semoga jadi berkat, kok. Semoga ini menjadi berkat dan semoga makin banyak orang yang bisa waras juga ya dalam mengejar kekayaan ya. Iya, zaman ini ya. Zaman begini. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya. Bye bye.